pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan perilaku tidak etis Gus Elham yang viral karena mencium anak perempuan sangat berdampak sebagai tindakan yang bertentangan dengan moralitas dan menjadi masalah bersama. Informasi lainnya pemirsa, hujan berintensitas tinggi memicu longsor di Dusun Situgung, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebanyak 30 rumah rusak tertimbun dan 445 warga mengungsi. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menanggapi isu Jokowi akan gabung PSI. Kaisang tak memberi jawaban tegas dan justru meminta agar pertanyaan itu langsung ditujukan kepada Jokowi. Spekulasi mengenai arah politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi kembali mencuat setelah kemunculannya dalam sejumlah agenda Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merespons kabar tersebut dengan sikap hati-hati. Ia tidak memberikan jawaban tegas dan menyarankan agar pertanyaan terkait status politik Jokowi ditujukan langsung kepada ayahnya itu. Kaisang menegaskan hal tersebut usai acara syukuran hari ulang tahun ke-11 PSI di kantor DPP PSI Jakarta Pusat Minggu 16 November malam. Isu kedekatan Jokowi dengan PSI menguat sejak kehadirannya dalam pembukaan Kongres 1 PSI di Solo pada 19 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan dukungan penuh dan komitmen untuk ikut bekerja keras demi kemajuan PSI. Pernyataan yang langsung memantik spekulasi mengenai langkah politiknya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kaisang sendiri tak memberikan kepastian mengenai apakah Jokowi akan masuk dalam struktur partai, termasuk sebagai Dewan Pembina. Ia menyebut semuanya akan lebih terang setelah DPP dan tim formatur selesai meramukan penyusunan struktur kepengurusan. Meski isu bergabungnya Jokowi masih menyisakan tanda tanya, Kaisang menyatakan bahwa PSI sedang memasuki fase baru. Menurutnya, semakin banyak tokoh merapat dan memperkuat barisan seperti Ahmad Ali, Ustadz Edi Chandra hingga Bestari Barus. Ia menyebut momentum ini sebagai era baru PSI yang diharapkan membuka jalan kebangkitan partai menuju pemilu 2029. Kaisang juga menilai perubahan lanskap politik menjelang 2029 akan banyak dipengaruhi generasi Z dan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI. PSI, kata dia, mulai menyiapkan strategi untuk menghadapi kompetisi politik yang semakin digital. Mengenai target elektoral, Kaisang menyatakan PSI bersikap realistis namun tetap optimistis dapat lolos ke Senayan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perilaku tidak etis yang dilakukan Gus Elham yang belakangan viral karena mencium anak-anak perempuan saat berdakwah harus dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan moralitas yang dianggap masalah bersama. Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara terkait kontroversi perilaku pendakwah asal Kediri, Jawa Timur Elham Yahya Lukman atau Gus Elham. Belakangan Gus Elham menjadi viral setelah beredarnya video-video yang memperlihatkan dirinya menciumi anak-anak perempuan ketika berdakwah. Menak Nasaruddin Umar mengatakan segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan moralitas harus dihadapi sebagai masalah bersama. Ia mengingatkan bahwa siapapun, tanpa terkecuali, wajib menghindari tindakan yang tidak etis. Karena dampaknya tidak hanya mengenai pelakunya, tetapi juga dapat mencoreng nama lembaga atau komunitas tempatnya bernaung. Kendati demikian, Nasaruddin meminta publik tidak mengeneralisasi kasus tersebut sebagai gambaran seluruh institusi keagamaan. Menurutnya, persoalan seperti ini harus dipandang sebagai kasus individu dan ditangani secara khusus sesuai konteksnya. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Agama terus berupaya memastikan lingkungan pendidikan dan keagamaan menjadi ruang yang aman. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah pembentukan tim pembinaan pesantren yang berfungsi sebagai forum bersama para pimpinan pesantren untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan di lembaga pendidikan. Setelah videonya menuai kecaman luas, Gus Elham menyampaikan permintaan maaf. Ia beralasan bahwa anak-anak dalam video tersebut berada di bawah pendampingan orang tua dan merupakan peserta rutin kegiatan pengajiannya. Kediri, 11 November 2025, jam 14.00 WIB. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Namun demikian, saya tetap memohon maaf atas hal tersebut. Demikian permohonan maaf dan klarifikasi ini saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kekhilafan kita semuanya dan senantiasa membimbing langkah kita di jalan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, media sosial dihebohkan oleh cuplikan saat Gus Elham mencium sejumlah anak perempuan di atas panggung saat pengajian. Adegan tersebut disambut tawa jemaah yang menimbulkan kekesalan publik karena dinilai tidak pantas.
Viral di media sosial mengenai debu hitam pekat yang diduga berasal dari cerobong pabrik menyelimuti permukiman dan pesantren di Kaliabang, Bekasi. Warga mengeluh ISPA dan mendesak pemerintah bertindak tegas. Bertanggung jawab gitu. Bahkan di atas mobil juga. Mobil ini sangat kotor ketika diusap. Heboh beredar video dugaan pencemaran udara berupa paparan debu hitam pekat yang melanda ribuan kepala keluarga. Mohon maaf kalau ada kemudian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Di wilayah Kaliabang, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Beginilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan debu hitam pekat menempel di lantai dan hampir seluruh bagian rumah mereka di kawasan Kampung Kaliabang. Dalam narasinya, perekam menyebut tebalnya lapisan debu hingga membuat kedua tangannya langsung berwarna hitam saat menyentuh lantai. Peristiwa ini muncul pada Jumat 14 November pagi dan videonya viral di berbagai platform media sosial. Saat awak media mendatangi lokasi, paparan debu tidak hanya mengenai rumah warga, tetapi juga sebuah pondok pesantren yang berada tepat di tengah permukiman. Lantai serta bagian bangunan pesantren terlihat tertutup debu hitam hingga menimbulkan kekhawatiran para pengurus. Informasi di lapangan menyebut, debu ini diduga berasal dari cerobong beberapa pabrik besar yang memproduksi minyak goreng hingga sabun. Warga menduga asap pabrik tersebut berasal dari proses pembakaran batu bara yang digunakan pabrik-pabrik tersebut. Akibat paparan berhari-hari, sejumlah warga mulai mengalami gejala ISPA dan batuk ringan. Ketua RT 01 RW 04, Syahbudin, membenarkan kondisi tersebut dan mengatakan rumahnya turut terdampak. Ia juga menyayangkan belum adanya tindakan tegas baik dari pemerintah maupun pihak perusahaan. Ya benar-benar banyak juga kejadian di warga saya itu yang kakinya asal dicuci, baru dicuci udah hitam lagi, dicuci lagi, keluar lagi hitam lagi. Ini kata warga saya, ada apa ini Pak? Ya mungkin ya debu di jalan atau di limbah polusi. Ini polusi, kata saya sih polusi dari pabrik. Ya kalau banyak yang sangka mie sedap, tapi selama ini di warga saya tidak ada kompensasi nih Pak dari perusahaan terkait itu. Belum ada tinjauan gitu ya dari pabrik. Saya, dari kalau dari pemerintahnya juga? Ya belum juga di saya. Belum ada juga tinjauan. Itu biasanya munculnya di pagi, sore atau malam? Pagi biasanya pagi. Pagi. Berarti pembakarannya malam mungkin. Mungkin pembakaran malam itu. Ini kejadian pertama apa berulang sering kayak gini? Kalau di saya ini ya pertama kali ini. Sebelumnya pernah kejadian? Belum pernah sih. Pihak PT kayaknya belum sampai sini, belum saya. Belum sampai belum ada koordinasinya ke saya. Kalau ke RT sebelah, RW sebelah udah saya dengar ada dapat sabun buat pembersih lantai itu. Itu doang nggak pernah? Ya yang saya dengar itu aja. Iya. Nggak dapat masker. Iya kan itu. Belum tahu dah, saya belum tahu. Dihirup Pak RT mu. Ya. Nggak khawatir Pak RT terkait dampaknya gitu. Nggak khawatir itu kalau khawatir lah, pasti khawatir. Tak jauh dari lokasi tersebut, pengurus Pondok Pesantren Fathul Bari Indonesia, Gunawan, juga memastikan lingkungan pesantrennya terdampak sejak 2 minggu lalu, dengan kondisi terparah pada Jumat lalu. Udah Pak RT. Sejumlah santri mulai mengeluhkan batuk dan sesak napas akibat paparan debu. Kalau pondok paling parah ya pasti ya. Soal itu Debu apa nih ya? Kejadiannya sih udah lama ya Pak ya? Sudah lama? Iya. Udah berlangsung udah berapa lama? 2 minggu lalu gue. Iya 2 minggu yang lalu kejadiannya dari atas lantai 3 kan itu emang lantainya rawan nih, hitam, debu-debu, polusi. Nah anak-anak kalau misalkan kakinya basah, dia turun ke lantai ke bawah, itu nyebar kemana-mana. Nah,
bahkan sampai pendopo putri juga ikut. Iya, ternyata ini dampaknya dari debu. Iya. Sempat bertanya-tanya nggak ini dari debu dari mana, apa gitu ya? Untuk bertanya-tanya kita tidak bertanya-tanya, tapi kita tahu dari beritanya ternyata gini gitu. Katanya paling parah ada di depan Bungur. Tapi sepondok pesantren kena semua ini ya? Iya betul. Yang paling parah kemarin, hari Jumat? Iya, Jumat kemarin. Itu pas lagi posisi hujan juga. Berapa kali bersihin itu? Itu kita dari pagi kita udah bersihin, siangnya muncul lagi Pak, hitam lagi lantainya. Masih ada hitamnya. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim menegaskan adanya polusi debu hitam yang diduga dari salah satu pabrik yang dinilai nakal dalam membuang limbah. Ia menyayangkan sikap Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang dinilai tidak tegas dalam menegakkan peraturan daerah. Ya memang sudah beberapa hari ini viral lah ya terkait persoalan pencemaran lingkungan memang adanya di lingkungan saya. Dan memang saya masih satu lingkungan di Pejuang dengan Satria. Dan ini berdampak sangat-sangat ramai kepada masyarakat. Yang kita khawatir menjadi satu penyakit yang sangat berbahaya di lingkungan. Ini salah satu perusahaan, kita sebutlah BKP. Ini perusahaan ini memang beberapa kali kita sudah ambil videonya, sudah ambil gambarnya. Dan memang dulu juga sering juga membuang limbah ke kali, terus udaranya juga nyengat lewat sana. Saya berharap ada ketegasan dari DLH ya. Tentunya dari DLH, kemarin saya sudah komunikasi DLH. Kita minta kalau memang ada temuan, tolong ditegakkan perdanya. Jangan dibiarkan terus-terusan kayak gitu. Ini kasihan masyarakat. Termasuk saya yang tinggal, saya punya anak kecil juga, saya punya keluarga di sini. Ini kan juga membahayakan. Jadi kita berharap ada ketegasan dari pemerintah Kota Bekasi terkait persoalan itu. Hari ini juga tadi pagi juga kita sudah lagi dapat gambarnya bahwa mengeluarkan asap yang hitam ya. Dan beberapa hari lalu juga kita sudah ambil videonya dan sudah share ke rekan-rekan media. Dan ini satu hal yang harus bisa kita selesaikan. Karena tidak boleh ini terus-terus terjadi gitu. Kasihan masyarakat mengalami hal seperti ini sementara tidak ada kompensasi tentang penyuluhan kesehatannya, tentang kebersihan lingkungannya, dan ini salah satu pabrik yang sangat terbatas yang lihat terhadap masyarakat lingkungan. Bang, ini kan kejadian berulang, dalam arti LH udah pernah bertindak, cuma terlihat lemah, gimana ya? Saya sudah sering banget tuh, dari zamannya Pak Kadisnya, Pak Yaya, terus Pak Yudi, kita sudah ambil tegasan, minta kepada mereka untuk tegas terhadap perusahaan yang seperti ini. Ini tidak boleh dibiarkan gitu. Sementara memang saya lihat laporannya kembali lagi hanya sebatas informasi, foto dokumentasi, kegiatan dia datang, dia sidang, tetapi penegakan perdanya yang kurang saya dulu juga kita sudah komunikasi dengan Polda Metro, dengan Mabes Polri untuk melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum ya. Tapi memang alhamdulillah dari Mabes Polri kurang datang, pernah cek lab segala macam, ini juga dilakukan lagi. Mungkin dulu pernah sempat bagus ya, suatu udaranya bagus, tapi ini timbul lagi. Saya berharap yang terdekat itu pemerintah Kota Bekasi bisa tindakan yang agresif ya terhadap persoalan yang merugikan masyarakat. Warga mendesak pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap pabrik-pabrik yang tidak mematuhi aturan lingkungan dan menyebabkan kerugian kesehatan serta kenyamanan masyarakat. Eks-lokalisasi Gang Doli Surabaya diduga kembali beroperasi di balik gelap malam. Minggu dini hari Satuan Samapta Polrestabes Surabaya mengamankan 4 mucikari dan puluhan wanita tunasusila terkait praktik prostitusi di kawasan tersebut. Eks-lokalisasi di Gang Doli, Surabaya, Jawa Timur, diam-diam bangkit lagi dan masih beroperasi di gelap malam. Minggu 16 November dini hari, Satuan Samapta Polrestabes Surabaya mengamankan 4 orang mucikari. Serta puluhan wanita tunasusila terkait dugaan praktik prostitusi di kawasan eks-lokalisasi Doli.
Saat penggerebekan, petugas mendapati pasangan sedang berkencan di kamar pada Sabtu 15 November 2025 malam. Dari hasil penindakan, petugas mendapati 4 orang diduga terlibat kasus prostitusi. Mereka diduga melanggar pasal 46 dan atau pasal 37 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dari sejumlah orang yang diamankan, petugas kepolisian, seorang anak di bawah umur juga diduga menjadi wanita tunasusila. Itu dibawa ke tempat saya. Dari tangan mereka, petugas menyita alat kontrasepsi berupa kondom serta handphone yang digunakan untuk transaksi. Setelah diamankan, seluruh pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dapat saya jelaskan, tadi malam sama Polres Surabaya melakukan tindakan praktek prostitusi di Gang Doli, Surabaya, tepatnya Jalan Putar Jaya Timur. Kebetulan saat kita amankan 4 orang, 2 mucikari dan 2 pekerja seks komersial. Di antara 4 orang tersebut, salah satunya ada anak di bawah umur, dan saat ini dalam prosesnya akan kita serahkan ke Satpol PP Pemkot Surabaya untuk dilakukan asesmen, kemudian rehabilitasi dan pelindungan sosial di rumah perubahan pemerintah Kota Surabaya. Polrestabes Surabaya menegaskan bahwa penindakan akan terus dilakukan. Untuk menjaga ketertiban dan mencegah kembali berkembangnya praktik prostitusi di kawasan eks-lokalisasi. Masyarakat diimbau untuk terus melaporkan jika menemukan aktivitas yang melanggar aturan. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya longsor di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebanyak 30 rumah rusak tertimbun dan 445 warga saat ini mengungsi. Detik-detik kepanikan warga sempat terekam kamera warga. Maning kayak tengah kayak maning kayak lapu maning kayak konten maning kayak gue. Inilah video amatir rekaman warga saat terjadi longsor di Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tebing dengan ketinggian lebih dari 150 meter longsor menerjang permukiman warga. Warga di lokasi terlihat panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Data awal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banjarnegara mencatat 30 rumah rusak akibat terjangan longsor. Sebanyak 221 warga dusun saat ini mengungsi ke sejumlah titik yang aman termasuk area perkebunan. BPBD masih menyisir lokasi untuk mencari warga yang diduga masih terjebak. Laporan data awal mencatat sudah ada 445 warga yang mengungsi di kantor Kecamatan Pandanarum. Oke. Kronologis awal dari
beberapa minggu terakhir ini kan intensitas hujan begitu tinggi sehingga sudah terlihat ada tanda-tanda tanah yang longsor. Terakhir terbaca hari kemarin itu longsor turun sudah mulai besar. Hari kemarin, tadi malam saya sempat cross check lokasi hingga tadi pagi. Lalu tadi saya menjelang zuhur pulang karena sudah lapar, istirahat di rumah. Jam 2 siang tadi terjadilah longsoran. Yang rumah sementara kami laporkan yang sudah tidak ada itu sekitar 30 rumah. Kemarin udah yang bawah itu udah longsor sampai ke lahan pertanian. Berarti 1 hari yang lalu. Terus sampean waktu itu lagi nggak Bapak lagi ngapain? Saya lagi di sawah. Kalau rumah kayaknya 30-an rumah ada lah. Kondisi di lokasi saat ini masih berbahaya karena tanah masih mengalami pergerakan. Warga diminta menjauh dari area longsor karena potensi longsoran susulan masih cukup tinggi. Hingga kini kondisi tanah masih terus bergerak. Warga yang berada di zona rawan longsor diminta tetap waspada dan tidak mendekat ke area bencana. Akibat kejadian ini tercatat 30 rumah tertimbun longsor, 27 warga belum diketahui keberadaannya, 194 rumah terdampak dan 671 warga mengungsi. Material longsor berupa tanah menimbun rumah warga hingga setinggi 10 meter. Dalam peristiwa ini, 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 10 warga mengalami luka-luka. Militer Indonesia menempati urutan ke-13 terkuat di dunia, mengalahkan Jerman, Israel, dan Iran. Data Global Firepower 2025 mencatat skor Power Index Indonesia di angka 0,2557 berdasarkan lebih dari 60 faktor, meliputi jumlah unit militer, kondisi finansial, serta kapabilitas logistik dan geografis. Militer Indonesia menempati peringkat ke-13 dalam daftar kekuatan militer dunia versi Global Firepower atau GFP 2025. Peringkat tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara besar seperti Jerman, Israel, dan Iran. Berdasarkan laporan GFP, Indonesia memperoleh skor Power Index 0,2557 yang dihitung melalui lebih dari 60 indikator. Mulai dari sejumlah unit militer, kondisi ekonomi, kemampuan logistik, hingga faktor geografis. GFP menetapkan skor 0,0000 sebagai nilai terbaik dalam penilaian kekuatan militer. Keunggulan Indonesia dalam daftar tersebut salah satunya ditopang oleh jumlah personel militer yang mencapai sekitar 1.050.000 orang.
terdiri dari 400.000 personel aktif, 400.000 cadangan, dan sekitar 250.000 anggota paramiliter. Selain itu, Indonesia tercatat memiliki 459 unit pesawat, lebih dari 20.000 kendaraan lapis baja, serta 331 kapal perang. Jumlah tersebut secara kuantitas menempatkan Indonesia lebih unggul dibandingkan sejumlah negara Eropa dan Timur Tengah yang masuk 20 besar. Sebagai perbandingan, Jerman memiliki skor Power Index 0,2601 dengan total personel militer sekitar 215.600 orang. Meski unggul dalam jumlah pesawat dan kendaraan lapis baja, Jerman hanya memiliki 61 aset kapal laut. Sementara itu Israel dengan total personel sekitar 670.000 dan kekuatan udara yang lebih besar dari Indonesia, tercatat memiliki jumlah kendaraan lapis baja serta aset laut yang lebih sedikit. Deretan angka tersebut membuat kedua negara berada di bawah Indonesia dalam penilaian GFP 2025. Sejumlah pengamat menilai bahwa metodologi GFP menggambarkan kekuatan konvensional dari sisi kuantitas dan kemampuan dasar militer, tanpa memasukkan senjata nuklir atau kapabilitas strategis lainnya. Dengan pendekatan tersebut, negara berpopulasi besar seperti Indonesia berpeluang menempati posisi lebih tinggi meskipun kualitas alutsistanya belum sebanding dengan negara maju. GFP menegaskan bahwa ukuran populasi dan skala militer sering menjadi faktor penting dalam penentuan peringkat secara keseluruhan. Operasi Zebra Jaya 2025 resmi digelar hari ini hingga 30 November mendatang dengan 2.939 personil untuk menekan pelanggaran dan kecelakaan di Jakarta. Penindakan akan berfokus pada 11 pelanggaran prioritas seperti helm, kecepatan, balap liar, dan plat khusus. Operasi Zebra Jaya 2025 resmi dimulai hari ini setelah Polda Metro Jaya menggelar apel pasukan yang dipimpin oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Dekananto Eko Purwono Senin siang. Operasi akan berlangsung selama 2 pekan untuk menekan pelanggaran dan kecelakaan di ibu kota. Operasi Zebra Jaya 2025 digelar selama 14 hari, dimulai 17 hingga 30 November. Mengerahkan sedikitnya 2.939 personel gabungan dari Polri, POM TNI, Dinas Perhubungan,
serta berbagai pemangku kepentingan. Operasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya tahun ini tidak lagi menggunakan mode razia stasioner, melainkan hunting system dengan pola penyisiran di ruas-ruas jalan rawan pelanggaran. Pengawasan juga diperkuat melalui 127 titik etle statis, dibarengi etle mobile, yang bisa mengcapture pelanggaran dari arah depan dan belakang. Target operasi meliputi 11 prioritas, diantaranya penggunaan helm, pengendara di bawah umur, pelanggaran batas kecepatan, TNKB tidak sesuai ketentuan, balap liar, hingga penyalahgunaan plat diplomatik serta plat TNI dan Polri. Selama operasi, penanganan akan dibagi dalam 3 skema, 40% langkah preventif, 40% preventif, dan 20% menegakkan hukum baik melalui etle maupun tilang konvensional. Polda Metro Jaya berharap operasi Zebra Jaya 2025 mampu menekan pelanggaran, menurunkan angka kecelakaan, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat berlalu lintas di ibu kota. Sudah ya? Baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, baru saja kita melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan Operasi Zebra Jaya 2025 yang akan digelar selama 14 hari ke depan, mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 30 November nanti. Untuk diketahui bahwa operasi ini selain dari operasi cipta kondisi menjelang pelaksanaan operasi lilin ataupun operasi Nataru yang tidak berapa lama lagi juga akan digelar di penghujung tahun ini. Selain daripada itu, mendasari dari berbagai fenomena yang tentunya tadi sudah disampaikan oleh Inspektur Apel, bahwa pelanggaran yang terjadi sampai dengan periode bulan Oktober tercatat 500.000 lebih pelanggaran, mengakibatkan sebanyak 11.000 lebih kasus kecelakaan di Jakarta dan berdampak terhadap 600 lebih korban meninggal dunia. Data di Jasara Harja juga cukup memprihatinkan. Sampai dengan Oktober sudah 100 miliar lebih anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembayaran santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, baik meninggal dunia, luka-luka, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam operasi Zebra Jaya selama 14 hari ke depan, Polri bersama-sama dengan rekan-rekan dari POM TNI, Dinas Perhubungan, kita akan gelar kekuatan personil sebanyak 2.939 yang akan digelar di seluruh wilayah, ya, seluruh wilayah dengan konsep yang akan kita lakukan ataupun cara bertindak. Kita tidak lagi menggunakan pola-pola razia stasioner, ya, ini untuk diketahui, tidak lagi menggunakan pola razia stasioner, tapi kita lebih menggunakan hunting system. Nanti akan banyak personil gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan akan menyisir ruas-ruas jalan yang biasanya banyak sekali terjadi pelanggaran di luar dari 127 ruas jalan yang terpantau langsung oleh kamera etle. Kemudian aktivitas etle mobile juga akan kita masifkan
untuk Etle Mobile ini bisa mengcapture depan dan belakang. Ini untuk menyasar pada fenomena yang saat ini banyak kita jumpai, pelanggaran-pelanggaran tanpa TNKB, ya, khususnya roda 2 yang biasanya bagian belakangnya itu dicopot. Ada kecenderungan menghindari tangkapan kamera Etle. Kalau yang Etle statis itu hanya bisa melihat mengcapture dari depan. Tapi kalau Etle Mobile, ini depan dan belakang bisa di capture. Kemudian 11 target operasi. Dalam operasi ini diantaranya penggunaan helm, kemudian pengendara kendaraan roda 2 yang di bawah umur, kemudian kecepatan, kemudian juga TNKB, kemudian mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol, kemudian balapan liar, kemudian juga penggunaan TNKB plat diplomatik. Ya, ini juga banyak ditemukan kendaraan-kendaraan yang menyamarkan ataupun memalsukan penggunaan plat korps diplomatik untuk kendaraan-kendaraan umum. Ya, ini juga akan kita sasar, termasuk juga kendaraan ataupun penggunaan plat TNI Polri yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini diantara beberapa target operasi yang akan kita sasar selama 14 hari ke depan. Tentu harapan dari kegiatan ini adalah kembali masyarakat Jakarta dan seluruh masyarakat yang beraktivitas di Jakarta bisa meningkatkan kepatuhannya sehingga kita bisa menekan angka pelanggaran dan mudah-mudahan berdampak dari kita juga bisa menekan angka kecelakaan dan fatalitasnya. Penggunaan ataupun pola operasi yang kita lakukan, 40% kita menggunakan cara bertindak preemptif. Ya, kita akan banyak sosialisasi, identifikasi, himbauan. Kemudian 40% pola preventif, penggelaran kekuatan secara masif. Yang terakhir 20% adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini juga dibagi dari beberapa item, diantaranya penegakan hukum menggunakan Etle statis, penegakan hukum dengan Etle Mobile, dan juga penegakan hukum dengan menggunakan tilang konvensional. Tentu dari beberapa TO tadi ada hal-hal yang tidak bisa tercapture dengan kamera Etle. Ya, contoh misalnya mengendarai di bawah pengaruh alkohol. Ini harus menggunakan tilang konvensional. Ya, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terhadap ancaman kecelakaan ataupun ancaman keselamatan bagi pengguna jalan lain, balap liar dan lain sebagainya. Ini juga akan kita gunakan tilang konvensional. Itu rekan-rekan, tentu harapan kita bersama sekali lagi bahwa pelaksanaan operasi ini selain dari cipta kondisi menjelang akhir tahun, ini juga berdasarkan atau mendasari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.